obrolan serbada selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kom, apa kabar? Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam Oserba, obrolan serba ada edisi Ramadan. Dan tentu saja di bulan suci Ramadan kita menemani Sobat Kom yang tengah menjalankan ibadah puasa terutama dan ibadah-ibadah Ramadan yang lainnya untuk mencapai predikat bertakwa. Dan selain predikat bertakwa, bahwasanya banyak di antara kita yang juga menginginkan Ramadan ini akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan pada akhirnya mengharapkan ridha Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Dan hari ini alhamdulillah di studio saya telah ditemani oleh narasumber kita yang akan berbincang-bincang, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Rizal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Ramadan juga selain menjanjikan jika kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik, maka akan ada predikat takwa dan juga akan menjadikan kita menjadi suci kembali dan pada akhirnya kita berharap Allah ridha memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Begitu Pak Ustadz. Insyaallah. Ya mungkin dapat lebih diperjelas Pak, apa harapan memasuki surga ini Pak? Tentu pada saat Allah Subhanahu wa taala memutuskan atau memberikan syariat kepada kita, khususnya kepada nabi kita dan kepada kita semua, terutama puasa ini, ya intinya Allah itu sayang sama kita. Ya, la'allakum tattaqun. Ya, itu yang supaya semakin tinggi derajat kita. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Takwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Nah, salah satu jalan untuk diberikan amalan ini kepadanya, puasa itu tadi salah satu cara untuk mencapai takwa supaya kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah janji kita pahala dan surganya. Nah, itu dia. Nah, karena harapan itulah. Insyaallah. Saya kira seperti itu. Jadi pada akhirnya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini adalah orang bilang itu adalah super bonus lah ya Pak Ustadz ya. Super bonus segala perbuatan baik, amal baik kita akan dilipat gandakan dan kita sebaik-baiknya adalah memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk dapat beribadah dengan baik. Dan ya sekali lagi tentu kita berharap ibadah ini dapat kita laksanakan dengan benar-benar memenuhi syariat yang ada. Artinya tidak asal-asalan, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi benar mengikuti syariat dan benar-benar mentaati segala sesuai dengan tuntunannya. Nah, Pak Ustadz dalam mencapai keinginan kita, salahkah kalau kita ini sebenarnya banyak orang itu kan misalnya seandainya surga neraka itu nggak ada, apa benar kalian masih beribadah gitu? Nah, pertanyaan saya, salahkah kalau kita ini sebenarnya mengharapkan surga, tidak benar-benar misalnya mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, Pak Ustaz. Jadi ceritanya mungkin agak dekat mungkin Pak Ustaz. Ya, sebenarnya karena manusia ini umurnya terbatas, dan kita yakin ada hari kemudian. Nah, di sanalah pada saat memang manusia mau diciptakan oleh Allah, ini protes malaikat. Kenapa lagi mau ciptakan manusia? Nah, mereka nanti merusak di bumi, mereka saling melumpahkan darah, ya kan? Ya, tapi Allah lebih tahu. Ya, nanti mereka saya kasih sesuatu.
Ya, kalau memang mereka taat ya dikasihlah dikasih pahala atau dikasih surga. Iya, Nah, kalau mereka melanggar nanti di bumi, kita kasih aturan. Iya. Maka di awal penciptaan manusia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, di situlah nanti diuji. Iya. Ya, kelebihannya Adam seperti apa? Ternyata Adam manusia ini lebih paham apa yang ada dalam surga itu. Mereka ditanya apa itu apa namanya ini ya. Mereka lebih paham sehingga malaikat disuruh sujud sama Adam. Tapi ada satu malaikat yang tidak mau sujud tadi itu kan. Ini dan dikasih nama iblis. Karena kesombongan. Karena kesombongannya itu. Jadi berawal dari awal diciptakannya manusia itu, mungkin Allah lebih tahu sebelumnya bahwa nanti aku begini. Jadi tidak lagi bisa kita mengandai bahwa seandainya tidak ada surga, tidak ada neraka. Ya, karena memang latar belakang kita diciptakannya manusia ini, seperti itu tadi. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu dasarnya. Iya. Jadi sebenarnya manusia ini kalau kita lihat Pak Ustadz ya, kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi yang kalau menurut saya gitu Pak Ustadz ya, sempurna lah. Artinya kita bisa ada nafsu, ada juga nafsu pengen berbuat baik, ada juga keinginan untuk beribadah, ada juga keinginan untuk berbuat jahat. Tinggal bagaimana kita ini mengatur bahwasanya setiap perbuatan kita akan diperhitungkan. Begitu Pak Ustadz ya? Iya. Sekecil apapun yang kita lakukan akan diperhitungkan. Berbuat baik akan mendapat pahala, berbuat jahat akan mendapat balasan juga. Nah, kalau di bulan puasa ini Pak Ustadz, kita kan dilipat gandakan nih perbuatan baik kita. Bagaimana kalau misalnya kita berbuat kejahatan Pak Ustadz? Apakah akan kita harus berpikir. Iya. Meskipun setan itu dibelenggu, ya setidaknya setan dibelenggu, kita yang membelenggu setan. Ya, bukan malaikat yang membelenggu setan, tidak usah turun ke bumi, apalah lain sebagainya. Kita yang belenggu. Artinya kalau kita sedang beribadah atau berpuasa, setan tidak mampu lagi memberi kita atau mengajak kita untuk berbuat pelanggaran. Karena mereka dibelenggu. Tapi kalau seandainya mengikuti cara setan pun di bulan Ramadan ini, ya saya kira berlipat ganda juga. Pahala berlipat ganda, tapi kalau melanggar berlipat ganda juga. Contoh saja ya. Kalau tidak puasa sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, itu kan berat. Ya, sangat berat. Ya, itu sangat berat. Sedangkan jangankan melanggar hukum syariat saja, contohnya berhubungan, sengaja berhubungan berarti melanggar puasa, sengaja berhubungan di bulan puasa. Nah, itu kan hukumannya itu 2 bulan berturut-turut berpuasa. Nah, kalau 2 bulan berturut-turut puasa, ini hubungan suami istri loh. Iya, cuma pelanggaran agama aja, bukan pelanggaran dosa, bukan dosa yang dia lakukan. Iya, hubungan suami istri ini tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain dan tidak juga merugikan untuk dirinya karena bukan dosa, cuma karena mengikuti nafsu melanggar agamanya tadi ini. Bahwa kalau kita puasa ini yang membatalkan puasa, cuma membatalkan puasa saja, tapi ternyata dia dihukum. Iya, hukumannya bukan neraka memang, bukan dosa, apalagi kalau dosa. Ya, hukumannya ya kamu harus tebus, ya tebus puasamu yang kamu langgar tadi ini karena berhubungan sengaja, ya tebuslah itu 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau baru seminggu batal ya diulangi lagi. Parah ya. Apalagi kalau sudah dosa. Ya. Itu baru-baru melanggar larangan yang tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang apalagi lain. Kalau misalnya sampai merugikan orang lain. Ya, apalagi kalau sampai merugikan orang lain. Dan bukan cuma merugikan orang lain juga kalau memang melanggar itu berhubungan dengan dosa besar ya. Cuma itu tadi, kalau innallaha ghafurur rahim, betul-betul Allah itu Maha Pengampun,
diringankan lah. Kalau memang tidak sanggup tadi ya ada cara, ada jalan kedua lagi. Iya. Ya, memberi makan orang miskin 60 orang ya, bayar itu. Ya, dan masih banyak keringanan-keringanan lain, tapi itu tadi intinya ya. Iya. Usahakan itu dulu. Ya, kalau mampu usahakan. Jangan sampai tidak kau lakukan. Ya, saking hati-hatinya memang kita ini. Apalagi kalau kembali ke pertanyaan awal tadi, amal saja sudah berlipat ganda. Iya. Ya, sebaliknya juga begitu. Iya, tapi itulah Allah, Rasul mengingatkan kepada kita, setan dibelenggu, betul setan dibelenggu, karena rata-rata orang yang berpuasa itu keinginan untuk, seandainya pendosa ya, seandainya dia pendosa, tapi dia tetap mau puasa, seandainya dia puasa, mungkin keinginan untuk berdosa kurang. Iya. Keinginan untuk berdosa itu kurang. Benar, Iya, karena berkahnya itu tadi puasa. Iya. Puasa, salat, ya. Seorang ulama kita, kebetulan pimpinan kami di Sulawesi itu Profesor Dr. Parib Ajadi mengingatkan bahwa apapun pekerjaanmu, kerjakan ibadah. Apapun pekerjaanmu, apalagi salat. Ya, siapa tahu salatmu nanti yang mencegah kamu, apalagi salat ya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, siapa tahu dengan kamu rajin salat, meskipun kebiasaan dosa yang kau lakukan nanti ujung-ujungnya berkurang. Datang malaikat membisi, ada cahaya sedikit masuk dalam hati. Wah, kayaknya tidak bagus pekerjaan saya ini kalau begini. Itu sudah ada masukannya. Pokoknya kerjakan saja. Apapun pekerjaanmu, mau penjudi kah, mau apakah. Ini ulama kita katakan salat, jangan tinggalkan salat. Iya. Nah, kemungkinan bisa jadi puasa juga begitu. Ya, jangan karena wah saya kebiasaan saya kan begini kan. Kalau kebiasaan saya ya yang ringan-ringan lah ceritanya, mungkin ringan sih menurut orang, tapi menjudi yang nomor-nomor anu aja. Main kartu lah. Main kartu yang pakai ini. Langsung ngabuburit menunggu waktu berbuka. Tetap dia puasa. Iya, tetap dia puasa. Ringan aja. Ya. Tapi di situlah kelebihannya agama kita. Apapun yang kita lakukan, bukan berarti karena tadi ringan, insya Allah dapat ampunan sih. Dapat ampunan. Dapat ampunan. Karena Allah Maha Ghafur. Cuma ada juga Allah mengatakan, la talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukkan kebaikan dengan keburukan. Karena ada juga orang yang paham kan Allah Maha Pengampun, kita berwudu terhapuslah dosa kita, kita mencuci muka dosa kita, salat Jumat, dosa kita dari Jumat ke Jumat berikutnya lagi diampuni, Jumat sebelumnya juga diampuni. Nah, ayo berdosa lagi. Jangan dicampur begitu juga. Malaikat nanti protes, Tuhan kenapa engkau maafkan? Tapi kita tidak tahu, itu rahasia. Iya, kita tidak tahu, itu rahasia. Jadi kita tidak bisa menilai orang. Benar. Jangan menilai orang itu penjudi. Bisa jadi nanti diakhiri dengan kebaikan. Jangan juga melihat karena ustaz apa bisa jadi di penghujung hidupnya ustaznya ini ada istilah lebih baik mantan preman daripada mantan ustaz. Bisa jadi lebih parah kalau ustaz yang jadi preman lagi. Karena memang hidup ini adalah penilaian kita pada akhirnya. Penilaian kita pada akhirnya. Jangan lihat kita beda agama, belum tentu. Siapa tahu umpama di saat dia mungkin dia karena ahli kitab, beda agama, dia ini di ujung hidupnya dia bertobat, dia masuk ke agama yang betul-betul diyakini menurut dia. Nah, ternyata dia Islam. Akhirnya begitu. Kita bisa menilai juga apakah tua atau muda. Yang tua jangan juga sudah tua sudah dekat, belum tentu. Tapi tetap juga kita hargai karena dia sudah banyak ilmunya, banyak amalnya. Anak-anak belum seberapa, jangan juga. Anak-anak juga begitu. Jangan bilang belum seberapa, bisa jadi ini anak nanti lebih hebat daripada kita. Bisa jadi dia lebih amalannya lebih banyak nanti daripada kita. Jadi intinya tetap saling ini sesama kita. Tetap harus berhati-hati. Tetap harus berhati-hati. Jadi pahala dosa ya
Tidak bisa kita hitung. Iya, iya, iya. Iya. Begitu. Tidak bisa. Jadi ya berbuat baik sajalah. Iya. Nah, kamu tidak tahu perbuatan yang baik yang mana saja nanti. Ya bisa jadi hanya sedikit yang kamu lakukan itu ternyata itu yang membuat kamu masuk surga. Iya. Bisa jadi juga dosa yang kau lakukan kamu anggap enteng, itulah yang membuat kamu nanti susah masuk surga. Benar, Ustadz. Iya, sebagaimana seorang perempuan yang kerjanya sudah umum kita tahu bahwa pekerjaannya apa ya, bahasa ininya Jauh dari bahasa modernnya komersil. komersil. Pekerjaannya. Nah, tapi sejarahnya dia kasih minum anjing yang sedang haus dengan pakai sepatunya. Iya, karena kehausan. Iya, dia masuk surga. Iya. Iya. Iya, Ternyata memang mengilhami banyak orang, Pak Ustadz. Iya. Jangan Kemudian putus asa. seorang ibu tidak ada perbuatannya yang ini aja, tapi ternyata di rumah dia punya kucingnya nakal, dikurunglah kucingnya 3 hari 3 malam, tidak dikasih makan, mati kucingnya. Ada kisah mengatakan itu masuk neraka itu karena menghukum kucing yang tidak bersalah. Iya. Artinya kepada hewan pun kita berbuat baik. Betul. Atau berbuat salah, ada ganjarannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iya. Sebesar apapun sebiji atom kesalahan ataupun amal ada semua. Iya. Pak Ustadz, sayang sekali ini perjumpaan kita Oh, iya. oleh waktu. Akhirnya kita harus mengakhiri pertemuan kita di obrolan serba ada di Ramadan hari ini. Sebelum berpisah mungkin Pak Ustadz ada yang ingin ditambahkan, Pak Ustadz? Manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun merasa masih banyak umur karena usianya masih ini, apalagi yang sudah berumur, siapa saja jadikan bulan Ramadan ini seakan-akan tidak ada lagi bulan Ramadan setelahnya, supaya lebih serius. Jangan sampai tidak bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Iya. Jadi supaya berkualitas juga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, puasanya, amalannya lainnya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Iya. Dan ikhlas. Baik Sobatkom, demikian perjumpaan kita hari ini. Seperti yang telah disampaikan tadi, laksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baik mungkin. Seakan-akan kita tidak akan lagi bertemu Ramadan berikutnya. Sampai di sini perjumpaan kita untuk edisi hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.